kalau kita sekarang di dunia sekarang dodolan tok itu koyoke kangelan, kasel juga, iya. Tapi berkolaborasi itu menciptakan value yang jauh lebih tinggi dan kita bisa mendapatkan manfaat juga jauh lebih besar. Paling penting adalah itu lebih digunakan, lebih dimanfaatkan dan berdampak. Jalan-jalan, gak jalan-jalan, bersepeda berkeliling Malang Raya. Jangan lupa beli buah pepaya. Kembali lagi bersama kita berdua dan narasumber kita Mas Amar yang oke punya. Aku Mantap. Pokoknya ngawur-ngawur gitu tuh. Iso. Pantes lah. Iya. Cocok. Seniman Oke, tenan. kembali ke podcast yang fenomenal dan luar biasa, podcast yang paling keren dunia. Ya, akhirat pokoknya siapa. Malang Good Work. Malang yang oke punya, semua orang-orang ada di Malang kreatif dan maju bersama industri kreatifnya. Oke, Mas Andri. Siap. Saman poso, Mas? Insyaallah. Insyaallah. Saman kudu poso, Mas. Nek gak poso saman opo sing saman andalno? Wah, jeru dinone. Aku ki ya apa ya? Aku ya insyaallah poso, Mas. Alhamdulillah. Kok gak poso mau aku wis bayangno nang meja. Nek keripik iki. yo akeh mah ya. Oh, gak keripik, yo es buah. Terus Iya. weci. Mendoan tempe. Oh, gak oleh. Sehat tuh sih Mas, pirang jam sih? Suwi. Tapi ya episode kali ini kita agak bergeser, meningkat. Tadi Sektor kemarin kan kita bahas ini ya, sektor kuliner. kuliner Mamin. Ya, tapi kita beralih ke bagaimana kuliner itu kalau dihadirkan bersinergi dengan teman-teman IT. Teman-teman aplikasi. Aplikasi. Ini mesti tambah boys, Mas. Sama setuju ya? Setuju sekali. Setuju. Ya sama host, Mas. Kok gak kompak kok ini. Gak podo ya apa itu? Kudu kompak. Ya. Iya. Nah, berarti yang kita bahas episode kali ini adalah tentang IT, tentang IT. ya aplikasi dan sebagainya lah. Ini hari ini banget. Hari ini temanya Mas ya. Ya. Temanya tentang landscape industri digital Kota Malang, ya. peran komunitas atau cerita tentang Sama formal profilnya banget, Mas Amar. mesti koyo government sama ini. Ngerpek aku. Oh, ngerpek. Ya, pokoknya apa sing disampaikan Mas Andri mau awake bahas ya, paling bahas ya. Dengan narasumber yang teruji, handal jepit, handal lah pokoknya. Ya. Sama kenal lo, Mas. Iki seniorku, Mas. Iki aku nek ngenalno mesti gak pati nek sampean kan mesti formal dan teratur dan lengkap. Tes. Oke, dia Mas Andri. Namanya adalah Mas Amar Alphabet. Oh, Ya. Amar Alphabet. Oke. Selamat. Oleh salaman. Iya. Nah, iki dong Iya, kayak anu ngene. Mari ngene Rio ya, Mas. Iya, Latihan aja. oke. Mas ya gak mudik. Mas Amar Alphabet, Chief Executive Officer at PT apa, Mas? Lintas Jejak Nusaraya. Iya. Luar biasa. Perjalanan ya apa ya, Mas? Perjalanan iki bosone apik, Mas. Heeh. Iso maca sampean. Hah? Ngomong aja sampean gak semua coba deh aku, Mas. Oke, pengalaman. Wah, kerjaan dia iki. Sadurunge PT Lintas Jejak Nusaraya iki berarti Ya, pendiri Profile Image Studio. Profile Image Studio. Masih sampai Juga sekarang. inisiator komunitas Startup Malang Creative Startup. Station. Malang Startup. Iya, komunitas startup. Station Mas ya? Stasiun ya. Startup Sungaitan. Stasiun or
RG. Alright, alright. Iya, RG. Solarindustry.com. Iya, Mas. Ini Iya. kapan? Dulu Masih, ya? Masih? Ya. Metal Steel Oh, sudah Anda. sudah enggak. Ini PT sampai ngambil dari mana? Ini udah lama ini, belum diupdate kayaknya. rahasia dong kita. Nah, ini ini. kan. Masa wis ana Mulai aplikasi? lahir Oh, iso akeh wis ana. Oh, tambah berhalaman-halaman, tambah angel, gak usah podcast diwoco aja ini sampai 1 jam. Oke, pokoknya kita akan ngobrol sama Mas Amar terkait dengan manajemen, project manajemen, marketing, sing apa jenenge startup, sing apa menehi Berkaitan dengan digital dan pokoknya dadang pengen. Nah. Sampean kate takok dhisik. Apa aku dhisik? Sampean sih Mas? Sudah. Ya wis. Oh, Apa sampean Mas langsung takon apa? Oh, gak usah takoi. Gak usah takoi. Sampean pengen cerita apa, Mas? Nah, yuk. Gini. Iya, Oke, iya, terima iya. kasih Mas Amar sudah datang di podcast kita Malang Good Work. Iya. Saya yakin narasumber kita keren-keren dan cukup berkompeten. Untuk itu, gak oleh lengah. Siap. Ya apa carane metu kok kene ilmune kudu wis Diserap. sampaikan semua kepada penonton kita. Sampean ini kan sadurunge mesti sudah punya pengalaman banyak Mas Amar. Artinya sebelum memiliki karir usaha sendiri atau sekarang yang dilakukan itu, dulu mengawali karir itu Mas Amar apa yang dilakukan sehingga awake dhewe kok ngomongno sing saiki Mas Amar lakoni iku Sadurunge jelas seru. lengkap. Oh iya iya. Nah, sampean critakno. Iya. Oke. Sampean biyen iki sapa sih sampean? Iya, nah aku duduk sapa-sapa. Wis apa jarwo. Ngono ya. Ya wis Mas. Suwun, terima kasih nih waktu dan kesempatan ngobrol di Good Work Podcast ini. Siap. Harusnya menjadi inspirasi dan keren untuk Kota Malang. Siap. Saya yakin ini bagian dari untuk saling mengenal, Siap, betul, berkolaborasi betul. nantinya harapannya kan. Oke. Dan juga harapannya juga bisa menjalin komunikasi yang tidak atas Betul. seperti sebelumnya. Iya. Ya mudah-mudahan nanti setelah ini kita bisa banyak nih, networknya harus berkembang kan gitu. Enggak, Mas. Iya, Bang. Mudah-mudahan habis ini kita sugih kabeh. Amin. Amin, amin. Amin. Kudu sugih kan Iya, ngono. Esok mari iki Arek buka. kreatif kudu sugih. Oh, coba. Lah yang mari kok jam tadi. Mari. Iya. Oke. Oke Mas, perjalanan itu sebenarnya sejak saya lulus kuliah di Bandung ITB 2005 saya lulus Mas. Terus saya tidak pernah melamar kerja, sampai hari ini. Jadi keren nih. saya lulus terus ke Malang. Kebetulan waktu itu memang di akhir tahun sebelum lulus itu sering ke Malang. Terus sampai ketemu dengan seseorang di Malang, kita buat kolaborasi lah, kerjasama buat perusahaan. Saya join lebih tepatnya karena diajak, oke saya pengen ikut. Di situ kita akhirnya membuat perusahaan bersama di infrastruktur internet. Infrastruktur internet. Iya. Jurusannya sampai apa, Mas? Jaringan berarti Mas ya? Enggak jurusannya kuliah apa, Mas? Teknik Jurusan. mesin ITB. Teknik mesin Mesin. ITB. Ya. Mesinnya komputer berarti. Teknik mesin Jaringan. ITB. Mesin apa? Bener pertanyaan nih mau. Iya. Kan, usaha sih dilakoni sak hari lulus kan ini. Iya, iya. Kalau di jurusan kuliahnya memang nggak nyambung, Mas. Mesinnya mesin berat ya? Mesin bakar, Mesin mesin berat. listrik dan seterusnya. Oh. Beda ya. Oke, lanjut berarti. Dan memang itu kehendak sing kuasa lah ya. Waduh, Akhirnya, urusan kehendak sing Kawan kuasa. dengan wis Setelah itu lulus tempatnya. langsung diajak ini konco membuat usaha. Ya, usahanya di penyediaan jalur akses internet. Dan bedanya dengan kondisi sekarang, waktu itu internet itu mahal, Mas. mahal Dan lambat. lambat. Jadi Lambat. kalau misalnya dulu masih ingat warnet, itu biasanya sumber kita mengakses internet, kan gitu ya. Atau di kampus. Iya. Nah, kalau Sing- kampus sudah mulai ada Sing kecepatannya hotspot. anu ya kayak semut anu. Nah, sampean pasti ngrasakno. Apa semut hijrah. Sik 30 kilobyte
Kan ngono, nek saiki wis mega kan ngono. Saiki 10 mega, 20 mega. Giga kilo sesuatu yang sangat absurd dulu. Absurd. Jadi harganya dulu kalau ngomong internet itu bisa jutaan. Bisa jutaan. Itu ya, untuk 100 perjalanan awal mula yang hari ini orang itu tidak sadar dengan mudahnya mengakses internet dan sebagainya. Iki rek delon ceritane biyen iki ngene iki lho. Mas Samar bisa menangkap ini peluang usaha jaringan internet ya. Nah bedanya waktu itu juga kita nggak mensuplai jalur internet di perkotaan, tapi lebih ke daerah-daerah ya, daerah-daerah di perusahaan yang di situ belum ada internet, jaringan infrastrukturnya tidak ada atau sedikit. Nah itu kita pakai internetnya via satelit. Kebetulan waktu itu kita coba kolaborasi dengan perusahaan nasional satelit itu kita PSN, ya PSN seperti PSN dan perusahaan luar negeri Hawaii Teleport yang di Amerika sana di Hawaii. Nah itu awal perjalanannya Mas. Ya kliennya kayak Brawijaya itu klien saya juga. Siap. Terus ada perusahaan di luar Jawa di universitas lain dan sebagainya. Ya kayak gitu. Nah infrastruktur jadi berubah ketika Palaparing program nasional terkait jalur internet ini digelar. Akhirnya semua jalur internet di seluruh Indonesia mulai dapat akses melalui jalur FU. Nah itu awalnya dropnya harga internet dan mulai terdistribusi dengan baik. Nah di situ saya juga melihat. Tapi kudune sampean seneng. Tapi seneng. Itu problem ya, terdistraksi lah ya. ini kecepatan disrupsi setiap perusahaan setiap industri itu akan makin lama makin cepat kan gitu. Bayangin kalau dulu perusahaan seperti Toyota untuk otomotif itu mungkin tidak akan terfikirkan dalam waktu cepat terdisrupsi. Tapi sekarang faktanya begitu cepatnya, hanya hitungan 10 tahun diwacanakan itu sudah mulai tergeser, mungkin sudah mulai kehilangan momentumnya kalau tidak segera masuk kan gitu. Sekarang otomotif terbesar itu kan bukan lagi seperti Toyota, tapi mulai ada mobil listrik yang dari Cina seperti itu. Nah itulah yang terjadi. Mas, berarti akhirnya setelah ada perubahan itu ya. Hari ini berbicara. Dan tetap berkorelasi kan ya. Ya, akhirnya pindah ke lebih ke konten. Bahasa dulu konten. Tapi dalam hal ini aku lebih ke bagaimana membangun aplikasi di atas internet itu sendiri. Itu yang masuk di tahun mulai 2010 2011 dan 2011 juga buat komunitas ya. Komunitas berbasis digital, komunitas startup berbasis digital di Kota Malang. Namanya Stasiun. Tapi memang pilihannya Mas Amar ini tidak banyak orang yang melakukan kan ya. Ini kan luar biasa. Jarang Mas ya. Cara wong 10.000 nu paling piro sing butuh skill kan. Iya. Masuk ke aplikasi buatnya itu Mas. Ya, tapi memang pertanyaan ini terjawab bisa dijawab Mas Amar. Kira-kira podo enggak pemikiran enggak? Iya, betul. Akeh enggak Mas orang yang bergerak di bidang yang sama pada saat itu? Pada saat itu nggak banyak. Kalau di infrastruktur internet via satelit itu kan nggak banyak orang yang masuk di area itu. Dan karena memang langka informasinya terbatas. Nah itu yang menyebabkan. Tapi terus kemudian kalau untuk di area pengembangan aplikasi basis digital banyak, sangat banyak. Apalagi di Malang ini salah satu sumbernya gudangnya talent digital. Itu mungkin salah satu keunggulan di Kota Malang. Kenapa juga Malang menjadi kota aplikasi dan game? Nah, karena memang sumber talentnya itu ada di Malang. Lulusannya itu lebih dari 5.000 yang khusus programmer ya. Dari 15 atau 20-an universitas yang punya jurusan berbasis digital itu, berbasis IT. Tapi kita ngomong-ngomong punya nggak Mas ya? Data center yang kita lagi membangun ya, teman-teman dari komunitas, universitas, pemerintah buat ini sedang ada kolaborasi yang baik. Ada wadah baru namanya Malang.digital. Nah itu kan sebuah kolaborasi lintas stakeholder di bidang itu. Nah itu menarik. Oke, ini menariknya Mas Amar, Mas Andri. Pikir koyok
sing sadurung lulus sih ngelamar nggawa map terus nang perusahaan terus akhirnya dadi mbuh marketing apa ngono dilakoni peluang sendiri. Mbuh bosen mbuh wis duwe cukup mbuh apa terus akhirnya gak trimo gawe usaha dhewe. Tapi Mas Samar enggak, ternyata sudah sejak awal punya usaha sendiri Mas. Iya, betul. Apa Mas sing gare sampean itu punya komitmen besar gak pengen dadi pegawai bank apa misalnya kan pengen ro jenis motivasinya. Enggak tahu ya, karena mungkin dulu saya tidak pernah membayangkan diri saya itu melamar atau bekerja di sebuah perusahaan. Yang saya lihat menarik itu bagaimana sih punya perusahaan sendiri. Itu menurut saya itu keren sepertinya. Padahal beratnya luar biasa. Penting keren nih. Keren. Iya. Punya niat itu Mas. Itu sangat keren. Iya. Karena niat itu muncul, itu konsekuensi beratnya sudah ada di tangan. Ini aku mikir ya, misalnya aku pengen duwe perusahaan. Jelas, saya berpikir bahwa itu soro, tapi apa wong kepikiran iku keren banget. Ono wong sing gak pengen soro kan sing kok tak critakno iku mau. Jalur instan. Iya, wis pokoke kerja lek duwe wis mari, gak usah mikir sing macam-macam gitu. Oke. Ini akhirnya terjawab. Aku setuju dan sangat setuju bahwa kalau bisa kita punya usaha perusahaan atau apa sing iso dilakoni dhewe pada akhirnya kita yang punya ini Mas pekerja, kita punya orang-orang yang bisa kita bantu. Iya. Saiki mencolot ngomong nang iki hari ini dan IT dan sebuah perusahaan misalnya. Kira-kira apa Mas? Ben Mas Samar ini kan pandemi ini kan era pandemi ya Mas. Iya. Ini kan sektor aplikasi apa gimana itu? Iya. Wingi ku banyak yang bertanya. Ya oprek industri kondisi di zaman pandemi kayak ini iki. Iya. Yo, secara umum hampir semuanya merasa terpukul kan gitu ya. Semua sektor industri kecuali ada kecuali IT. Ada yang menyebutkan IT adalah bagian yang bertumbuh. Justru tumbuh sebaliknya. Bertumbuh, betul. Tapi aku yakin di dalam kendaraan itu pula ada yang bertumbuh. Sektor. Iya. Di semua sektor ada yang bertumbuh. Saya nggak yakin semuanya benar jatuh. Misalnya. Ya. Saya yakin di setiap kondisi itu ada satu cahaya, satu titik, sebuah peluang yang hanya orang-orang tertentu yang memanfaatkannya. Itu. Aku setuju. Betul, hampir semuanya akan terpukul, tapi mungkin ada misalnya kayak pandemi kan selalu ono survival. Ono sing imun terhadap kondisi itu. Ya salah satunya entah itu di kuliner, entah itu di fashion, itu yang tetap bertumbuh. Dan yang saya pahami beberapa mereka bertumbuh karena memang berkolaborasi dengan dan memanfaatkan teknologi. Siap. Itu yang saya lihat. Ini contoh ekstrimnya nih. Contoh ekstrim yang mungkin di kelas dunia ya. Ngomong fashion atau apparel ya. Mungkin akan kebayang kayak Reebok, Nike itu akan drop ya. Ternyata enggak. Nike itu bertumbuh luar biasa di masa pandemi. Karena mereka secara intuitif itu sudah bertransformasi menggunakan seluruh infrastruktur digital mereka untuk melayani customer-nya. Mereka bahkan mengurangi store, mengurangi yang offline itu. Offline pun dibentuk dengan sangat experience. Nah, dengan kondisi yang seperti itu, experience digitalnya, transaksinya secara digital mereka perbaiki. Pertumbuhannya luar biasa. Dan itu tidak terdampak oleh pandemi. Itu bayangin, itu dari sisi fashionnya. Menarik, Mas. Jadi aku yakin, setuju bahwa sebenarnya apapun sektornya, kalau tidak mengikuti perkembangan teknologi, dia pasti tertinggal. Tapi di sektor apapun, ketika dia bisa bersinergi atau sejalan dengan perkembangan zaman, dia bisa menyesuaikan, pasti dia akan bisa tetap tumbuh dan berkembang. Ngono kan Mas ya? Betul. Nah, ini. Kenapa peluang ini sajane apa Mas? Problemnya di mana ya? Ketika ada statement seperti itu tapi
tidak banyak orang bisa melakukan peluang itu, Mas. Ya. Kira-kira apa? Yang saya lihat problem paling besar dari pelaku industri itu adalah bagaimana dia selalu belajar itu menjadi priority yang sekian gitu ya, belakang banget gitu. Enggak Mereka yang terdepan apa iya, sih? bagian katakanlah kalau lebih formalnya itu research itu selalu tidak punya budget kan gitu. Nah ini yang mungkin sedikit membuat orang selalu ketinggalan dengan kondisinya. Nah ini yang juga saya coba bangun culture di perusahaan saya untuk bahkan di industri IT pun tidak semuanya survive, Mas. Betul. Banyak yang drop juga dan terdampak luar biasa. Meskipun kami sendiri bertumbuh. Ngono, Mas ya? Ya, waktu itu kita ngambil sikap, Mas. Waktu awal pandemi sekali, kita langsung berkontribusi lah ya, terlibat di dalam solusi di masa pandemik awal waktu itu. Kita secara volunteer langsung membuat aplikasi untuk mendeteksi corona yang kita serahkan ke Pemkot. Dan itu dipakai untuk mendeteksi siapa dengan mengasesmen, menginput data dan sebagainya. Terus kemudian saya juga akhirnya berkolaborasi dengan Brawijaya untuk membuat aplikasi yang hampir sama untuk mengidentifikasi mahasiswanya di mana dan kondisinya seperti apa, terus deteksi coronanya bagaimana. Nah setelah itu akhirnya kita berinteraksi dengan lebih banyak orang dan ternyata banyak solusi-solusi kebutuhan yang saat itu dibutuhkan. Yang contohnya akhirnya perusahaan itu ternyata lagi kebingungan bagaimana memanage operasionalnya dia, projectnya itu termanage. Akhirnya mereka mulai sadar untuk mengadopsi teknologi untuk perusahaannya itu. Akhirnya kita bekerja sama dengan PTSI, salah satu BUMN nasional kita, untuk membuat sistem informasi project management, nah gitu dan seterusnya. Di masa pandemi itu pun akhirnya kita justru kekurangan untuk mendevelop, bahkan kita akhirnya harus lembur itu untuk menyelesaikan pekerjaan. Luar biasa. Nah itu salah satu bagaimana kita menyikapi ya. Nah ini balik masalah culture ke company kita itu membuat culture di perusahaan untuk learning, selalu belajar. Yang itu akhirnya kita lebih formalisasi setiap hari itu morning meeting kita. Coffee morning kita itu selalu menyelipkan learning, micro learning namanya. Micro learning. Belajar cuman 5 sampai 10 menit. Waktu yang singkat. Iya. Cuman 5-10 menit untuk belajar sesuatu yang baru, adapting sesuatu yang baru. Itu refresh ya. Aku seneng iki Mas. Iya. Iki iso diterapkan nang ngene sampean, iso nang lingkunganku. Belajar Mas? Selalu tidak tampak tertinggal atau selalu stay tune. Iya, betul. Itu memang sangat penting. Dengan cara tak pikir yang disampaikan oleh Mas Amar ini cara yang mudah, sederhana dan enggak soro jadi. Nah, betul. Nek labelnya misalnya gawe kopi pagi misalnya. Ngopi ini enggak apa-apa disuwekno. Belajarnya cukup 5 menit 10 menit tapi ku lumintu bener. Nah, betul. Semakin dicerna berarti. Iya, setiap hari itu betul. itu akan menjadi satu culture yang keren kan? Keren. Itu kan sesuatu yang membuat kita itu selalu update dan bisa mengantisipasi kondisi. Betul. Kan gitu. Nah, di lain hal yang lain ya, nggak cukup tuh belajar di internal organisasi kayak gitu, nggak cukup. Pasti butuh berkomunitas. Berkomunikasi ini bagian yang terpenting dari perjalanan usaha kita. Bertemu dengan teman-teman, updating sesuatu itu sumbernya informasi adalah di komunitas, salah satu yang paling paling candid paling up to date dan paling lebih intim. Lebih intim soalnya kan ono bumbu-bumbu ngerasani lebih langsung pada lebih pragmatis lebih pragmatis juga. Nah itu yang mungkin teman-teman industri kreatif yang lain bisa coba lebih aktif di industri karena begitu. Di akses komunitas ini juga yang membuat kita mengakses sumber-sumber informasi A1 yang misalnya jalur pemerintah pusat, dari pengusaha yang lagi merencanakan sesuatu yang baru yang besar kayak gitu. Itu sumber-sumber yang keren selain dari informasi-informasi yang ada bertebaran di internet. Kembali di profil image, itu kita juga membangun culture
pembelajaran itu bukan dari satu sumber, semua orang berpotensi untuk share menjadi narasumber micro learning tadi itu. Inspirasi. Iya. Dan kita ngasih update itu bukan hanya masalah teknis saja. Learning kita bukan hanya masalah teknis. Bisa jadi saya sharing tentang sangat teknis di bidang cryptocurrency atau blockchain teknologi kan gitu di tim itu. Tapi juga di sisi yang lain, tim yang lain bisa ngomong masalah desain, bisa ngomong masalah front end development, UI UX atau personal improvement kayak habit. Nah, baru tahu nih dari salah satu tim saya cerita, Mas, habit itu ternyata diidentifikasi untuk bisa membuat perubahan. Nah, habit itu dibagi 4 bagian untuk nantinya kita identifikasi dan merubah bagian-bagian ini untuk merubah habit kita. Habit itu terjadi komponen 1 petunjuk. Nah, petunjuk ini sesuatu yang men-trigger kita mengetahui sesuatu. Terus gairah. Jadi habit itu mulai dari adanya petunjuk, terus adanya gairah, terus adanya respon, terus adanya ganjaran atau hadiah dari hasil respon itu. Hasilnya itu. Ya. Jadi gitu. Proses ini kayak misalnya HP, merotitit atau suara ndret, berarti ada petunjuk sesuatu yang harus direspon sebenarnya. Nah, karena ada sesuatu seperti itu, akhirnya kita muncul gairah untuk apa? Pengen tahu apa yang terjadi. Itu habit itu dibentuk kayak gitu. Terus kemudian adanya respon, akhirnya kita membuka message apa yang di situ. Nah, hadiahnya tahu informasi. Ya, hal-hal seperti ini bisa diceritakan kurang dari 10 menit atau 5 menit. Siap. Akhirnya kita tahu, kalau pengen change habit kita, bisa jadi kita bisa menekankan pada reward yang dimaksud untuk membuat orang berubah sikap gitu. Contohnya begitu. Dan itu bukan dari saya saja, dari tim yang lain, dari teman-teman yang lain. Siap. Very kuliah ya. Senambah ilmu wae, Mas. Ilmunya akeh iki. Nerapne ya apa iso. Aku sesuai rada ya apa Mas Samari. Ojo akeh ilmu nih, Mas. Oke. Gini Mas. Iya. Itu tadi satu satu habit atau habituasi. Iki meneh misalnya. Atau satu atmosfer yang siklus yang mungkin harus dilakukan di dalam sebuah perusahaan atau apa yang supaya tidak tertinggal, supaya menjadi sangat nek bosone produk terdepan, selalu menjadi muncul setiap pada situasi apapun. Nah, kalau kita berbicara di perusahaan Mas Amar sendiri misalnya, itu berarti hari ini peluang untuk menangkap situasi itu pada akhirnya sudah sesuai dengan apa yang menjadi keinginan atau dalam situasi sekarang ini itu bisa masih masuk kemana saja progresnya yang tertangkap itu sudah benar-benar sesuai atau masih jalan atau isek separuh dan sebagainya. Masih sangat awal sih, Mas. Jadi kemarin kita bertumbuh di masa pandemi tahun lalu itu cukup bagus lah pertumbuhannya, bisa sampai 3 kali lipat. Tahun ini kita berharap dari omset tahun lalu itu kita berharap 10 kali lipat. 10 kali lipat. Iya. Itu mindset startup kan begitu. Pertumbuhan itu harus kali lipat wis sampai 10. Iya. Iya, masa karepe sama. mindset dibangun untuk mencapai sesuatu yang besar lah, harapannya begitu. Itu mindset startup. Yang kita di perusahaan itu kan saat ini tadi PT Lintas Jejak Nusaraya itu adalah salah satu anak perusahaan dari Profile Image Studio. Oh, salah satu perusahaan dari anak perusahaannya. Iya. Anak perusahaan dari Profile Image Studio. Yang kalau Lintas Jejak Nusantara ini adalah lebih ke tracking sistem. Tracking sistem untuk tracking untuk armada. Tracking sistem untuk armada. Nah, itu produk yang secara perusahaan sudah berdiri sendiri. Kalau dari Profile Image Studio itu lebih ke jasa.
lebih ke jasa pengembangan aplikasi Pembuatannya basis juga web, itu, Pak, ya? ya, Iya. website, basis web atau mobile. Nah, di situ kita sedang merancang beberapa pengembangan produk baik basis e-government maupun e-commerce. Yang itu kita masih tahap awal ini untuk sampai akhir tahun nanti 10 kali lipat tadi. Dan untuk mencapai 10 kali lipat ini juga kita membangun ekosistem, Mas. Jadi perusahaan sekarang kita itu tidak memungkinkan membangun perusahaan tanpa melibatkan partner-partner yang lebih Perusahaan lebar. lain. Iya, perusahaan maupun institusi yang lain. Iya. Kita nyebutnya ekosistem. Iya. Kita lagi mengembangkan 2 produk dengan 2 perusahaan dan 2 institusi pendidikan. Jadi kita lagi mengembangin produk namanya In Progress. In Progress ini adalah sebuah sistem untuk membuat para ASN itu kalau bekerja itu sudah tidak menggunakan WA lagi untuk interaksi dengan sesama tim dan atasan dan sebagainya. Wis dihilangkan WA-nya supaya datanya ini tidak tersebar dan tersinkron. Organisasi ini ngobrolnya itu bisa dipantau dan bisa terkomunikasi lintas bidang sederhana gitu. Privat juga ya. Dan bisa dibuat privat. Nah, sekarang itu problemnya di ASN itu saya lihat banyak kegiatan tapi dokumentasinya ceceran karena itu komunikasinya di WA. Anu juga Mas ya. Bisa jadi nggak tahu kalau yang di WA itu kan makan kuota. Makan kuota lagi. Terus kemudian hilang datanya. Fotonya bingung nyari kan gitu. Nah, bayangin kalau itu semuanya enggak di WA wis. Langsung di satu platform. Jadi satu, terus dokumentasinya jadi rapi dan nek atene gawe laporan lintas bidang bisa diminta karena semua datanya di situ. Data ada semua. Betul. Nah, itu yang kita lagi research bareng Brawijaya. Menarik. Nah, itu kami juga melihat ada potensi dengan untuk corporate. Oh, ternyata corporate juga kebutuhan yang sama. Nah, maka kita bentuk pengembangan produk ini akhirnya kolaborasi, Mas. Kita melibatkan Brawijaya, kita melibatkan PT Antam. Iya, BUMN yang jualan emas itu, Mas. Oh, Aneka Tambang. Iya. Nah, kita tunjukkan rencana riset kita dan mereka mau. Oh iya Mas, ayo kita terlibat. Terus mereka memberikan dokumen kebutuhan dia dan sebagainya. Kita basis riset smart. Ini pendekatan baru di industri kami untuk tidak seperti yang sebelumnya. Nah, kalau basis riset seperti ini kan kebutuhan wis cocok. Iya. Nah, wis cocok dinggo. Nah, nek wis dinggo baru mereka akan membayar berapapun itu enggak ada masalah lagi. Pendekatan baru industri kita begitu untuk kondisi yang sekarang karena problem inovasi di perusahaan maupun di ASN itu masalah budget constraint. Iya itu kok nek berhasil, enggak. Nah, kita bangun joint riset kombinasi bareng digunakan baru kita budgetkan gitu. Siap iku lho. Ya apa ya? Nek pengen maju dan selalu hadir di setiap momen ya kita berinovasi terus Mas. Iya, betul. Inovasi itu penting dan kita nggak bisa itu inovasi sekarang sendirian. Apalagi sekarang pemerintah juga sudah punya fasilitas yang keren. Benar. Fasilitas pemerintah itu sekarang ada namanya Kedereka misalnya. Itu bisa Kedereka. Iya Kedereka. Bisa join bareng itu dananya riset itu dari pemerintah 1:1. Jadi kalau sebelumnya kita develop produk itu semuanya biaya kita perusahaan, nah kerjasama dengan universitas separuhnya ditanggung oleh pemerintah, kan gitu, kan keren. Itu loh ekosistem saling menguatkan. Siap. Gitu. Mas Andri, ekosistemnya perusahaan, lingkungan kerja dan sebagainya, kira-kira sing dicapai nang Mas Amar iki mau berapa persen di kita ini kira-kira? Nek ya 10% misalnya. Nah, ini kita ketertinggalan jauh. Ini kalau saya lihat padahal sudah sangat idealnya begitu kalau aku ngomong aja nih. Betul. Nah, ini kan kalau dilihat dari kondisi sekarang, terutama di Malang. Ya, kita wajib syukuri lah kalau kemarin Malang dianggap sebagai kota dengan ekosistem terbaik.
industri kreatifnya. Ya ini salah satu bentuk buktinya kan ada good work ini. Ya. Ini podcast bentuk kolaborasi antara pemerintah dengan komunitas. Siap. Yang dikelola dengan profesional dan kreatif seperti ini. Itu bagian cara membangun sinergitas ekosistemnya kan gitu. Benar sekali, betul. Nah ini contoh yang bagaimana sebelumnya konten sekelas ini itu tidak mungkin diproduksi sendiri oleh pemerintah kan gitu. Iya, yang memang di situ kolaborasi. Tidak ada talentnya atau betul. Barangkali memang ya soro angel nek kate bangun dhewe kan gitu. Dari satu sisi ini kan juga jadi bagian untuk membangun database dan informasi yang lebih dalam terkait perusahaan-perusahaan yang berpotensi di Kota Malang dan bisa mengangkat ekonomi Kota Malang kan gitu. Bayangin Mas, perusahaan-perusahaan di Malang pertumbuhannya itu bisa 10 kali lipat, 100 kali lipat barangkali ke depan gitu ya. Kalau misalnya ngomong pelaku industri digital yang sudah bertumbuh besar kayak kapanlagi.com. Kalau evaluasi perusahaan kapanlagi.com itu sudah triliun Mas. Triliun Mas. Nilainya perusahaannya. Terus kemarin saya ketemu dengan perusahaan namanya Jalin apa ya namanya? Lupa saya. Nah, itu bekerja sama dengan Telkom. Itu ada di Malang, timnya cuma 50 orang. Tapi omset tahunannya bisa sampai hampir 30 miliar. Duit. Iya. Ngono ya. Ekosistem Mas. Kalau saya lihat membangun ekosistem itu bagian dari yang kita sedang lakukan sekarang. Dan kita berkolaborasi. Dan tadi in progress itu juga nggak bekerja sendiri dengan universitas saja. Kita kerjasama dengan Mas Hadi Utero untuk sisi marketing dan brandingnya. Misalnya kayak gitu. Wis, sekarang kita ngambilnya posisinya adalah peran kita apa dalam ekosistem itu, bukan lagi whole semuanya kita ambil peran sendiri. No. Enggak. Tapi berkolaborasi, bersinergi, berjejaring dan sebagainya. Yes. Ekosistem prioritas. Ya Mas, setuju? Betul. Setuju. Bangunlah ekosistemnya. Bagaimana kita hadir menjadi perusahaan-perusahaan yang atau apa ya, enggak perusahaan lah pasti unit-unit usaha yang di situ bisa tetap muncul di kapanpun, dimanapun positioningnya selalu pada posisi yang strategis. Ini kita harus banyak dengan Pak Amar dan teman-teman profil image. Aku heran sampai saya, pinter ya Mas Amar. Winginane aku rada pintere rada gak pati yakin 100%. Iya. Baru iki Sing gak pati Mas Amar pinter, aku pinter. Tapi saiki ketoke pinter kabeh. Yes, ngono ya. Luar biasa. Ya Mas Andri, sampean kate mumpung durung ditutup sadurunge Mas Amar closing statement. Apa-apa ngene. Aku sok pedih ya. wis tersampaikan semuanya kayak Mas. Tinggal ya apa harapannya Mas? Ya. Harapannya dari profil Image Studio ini Mas. Ya. Untuk kedepannya. Ya, saya harap sih kita bisa membangun jejaring lebih baik lagi ya dan lebih luas di multi sektor, apalagi kalau di MCF itu sudah ada jejaring 17 sektor industri yang itu sangat dibutuhkan. Itu juga saya bagian yang sangat saya syukuri ya ketika bergabung dalam komunitas. Dulu saya membuat bersama teman-teman create stasiun komunitas startup Singoedan itu kan satu sektor industri di bidang IT dan startup tuh di bagian digital. Tapi begitu perkenalan teman-teman di MCF jadi lebih wawasan komunikasi dan inovasi persepsi itu jadi lebih keren dan saya bisa melihat lebih bertumbuh lah ya. Inovasi itu hanya di drive dengan adanya bertemunya dua kompetensi atau lebih untuk menciptakan sesuatu yang baru. Nah, maka mungkin ini juga saya berharap bisa teman-teman siapapun nantinya bisa berkolaborasi. Kita sangat terbuka dan pingin berkolaborasi siapapun dan itu yang saya harapkan. Karena kalau kita sekarang di dunia sekarang dodolan tok itu koyoke kangelan, kasel juga, iya. Tapi berkolaborasi itu menciptakan value yang jauh lebih tinggi dan kita bisa mendapatkan manfaat juga jauh lebih besar. Yang paling penting adalah
itu lebih digunakan, lebih dimanfaatkan dan berdampak. Asas kebermanfaatannya. Bermanfaatan. Benar. Terima kasih Mas Amar. Siap. Teman-teman, saya yakin kalau yang ada di Kota Malang itu lebih memiliki ini ya, cara pandang mindset yang terbuka, yang lebih bisa menerima hal yang dilakukan atau diberikan oleh orang lain, walaupun dengan cara yang berbeda-beda. Tapi saya optimis bahwa teman-teman di Malang punya visi itu. Tapi selebihnya yang disampaikan oleh Mas Amar tadi bahwa mari kita jangan pernah berhenti berinovasi. Dalam berinovasi kita manfaatkan sinergitas, kita manfaatkan berjejaring, berkolaborasi. Peluang-peluang itu pada era-era sekarang hari ini adalah menjadi strategi yang dalam arti memang nggak semuanya bisa menjadi dilakukan oleh diri sendiri. Boleh atau bisa, tapi mungkin nilainya tidak besar. Tapi ketika itu dilakukan bersama, saya yakin ada nilai yang jauh lebih besar daripada sekedar apa yang dicita-citakan seperti itu. Mungkin itu pengalaman hari ini podcast kita terkait dengan IT dan bagaimana hari ini industri itu berkembang. Ini Mas Amar cukup memberikan inspirasi kepada kita. Akhirnya awake mulai sok turu ya. Soalnya oleh muake. Entek anu ini. Pasti supaya belajar. Siap. Lerem suasana. Mau sok diawali sampai ura-urai lerem. Oke Mas Dri, cukup ya. Siap. Mas Amar, terima kasih. Sembahun sangat. Thank you Mas. Siap, jangan kapok. Ketemu podcast lagi. Kita podcast Siap. yang pertemukan banyak teman-teman industri kreatif di 17 subsektor di Kota Malang, dan semoga di acara ini kita bisa berkembang bersama-sama. Amin. Terima kasih, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.